Hari ini periode apa? Ini manajemen. Oh, berarti salah masuk Halo ya? Dai. Halo Dai. Halo juga Dimas. Halo Latu. Halo Kelas J. kawan-kawan. Ayo dong kelas J angkat tangan bisa di-follow tuh saling chat bae kelas J. Nanti. Ayo kelas dia ayo. Woi, kelas C mana woi? Woi. Woi, kelas J woi. Aduh dah. Hadir. Hadir kelas Z. Merang. Sarah kelas J bukan? Bukan. Ya emang dia gitu. Kelas Z siapa aja kelas Z? Annyeong Bang Piki. Ayo kelas J. Kelas J, aduh. Ini apa, Ini kelas apa? Mana, oi? Sok ngajung lah. Kelas J. Dong kelas J. Kelas J. Sopan. Ngajung. Gon, kelas J Gon. Iya nih. Mukanya soalnya udah kelihatan nih. Ngacung. Lagi makan. Gue kelas J. Kelas H dong. Kelas H. Bikin grup atau ceweknya? Kelas F. Masuk. Saya kelas H. Kelas F aman monitor. Fkeun euy Fkeun. Fkeun lah. Aduh liar. Lebih bagus. Jiji. Kelas F udah komplit semua ya? Iya, kelas F Aman, mantap. kelas F aman. Up, Hai. F mantap F. Ini kelas apa, hei? Kelas E hadir. Mantap. Kelas J mana kelas J? Ayo Kelas F hadir udah ada grup bro. mantap, Hadir der. Kelas J der. Untuk Bella, kelas F udah ada grup, mau masuk gak? Kelas F. Kelas H. Aku kelas B. Kelas E. Kelas F udah ada grup, kalau mau masuk. Kelas E hadir. Woi, gue kelas apa, woi? Kelas J udah ada grup belum ini? Kelas J, tuh. Mana? Kelas J hadir, Dimas. Makasih. Kelas J. Kebanyakan cok kalau kelas J. Fkeun. Z. Fkeun. Piki mana Piki? Piki. Apa? Oke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung kita mulai aja ya teman-teman. Dimohon agar tetap kondusif untuk tidak menyalakan mikrofonnya jika memang tidak berkepentingan. Ya, Kak. Siap, baik. Kita mulai saja. Yang terhormat Bapak Yusuf Iskandar MM selaku Kaprodi Manajemen Universitas Nusa Putra. Yang terhormat Saudara M. Dikri Abdillah selaku Ketua Himpunan Manajemen periode 2021-2022. Dan para peserta semua yang berbahagia. Marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul pada hari ini walaupun melalui via Zoom.
Saya Laura Diana Tepu selaku moderator pada hari ini. Dan adapun rangkaian kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua penyajian materi atau pengenalan prodi manajemen, yang kedua pengenalan himpunan manajemen studi association, yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima sesi foto bersama, dan yang keenam penutup. Oke. Berhubung sesi pembukaan telah dilaksanakan, maka sesi selanjutnya adalah pemaparan materi. Terlebih dahulu, saya akan membacakan CV dari pemateri. Name, Yusuf Iskandar, gender male, place, date of birth, Sukabumi, Februari 15, 1993. Marital status, married. Religion, Islam. Email, iskandar.indonesia@gmail.com. yusuf.iskandar@nusaputra.id. Address, Kampung Pasar RT 1 RW 2 Karangtengah Cibadak. Hobi, research, writing, singing, exploring, and traveling. Okay. Formal education. Level of education, bachelor. Name of university, Universitas Gadjah Mada. Major, environmental geography. GPA 315-2. Title, SESE. Level of education, master. Name of university, Institut Pertanian Bogor. Major, business management. GPA 3.386. Title, MEM. Level of education, doctoral. Name of university, Universitas Pajajaran. Major, management science. GPA running. Title, running. Employment history. Name of company, PT Bank Syariah Mandiri. Possession, retail banking official. Location, Pekanbaru. Year 2015 sampai 2016. Name of company, CV Penghalusna Internasional. Possession, director. Location, Sukabumi. Year running. Name of company, Universitas Nusaputra. Possession, lecture. Location, Sukabumi. Year running. Conference. Name of conference, ASI 153, location Shanghai, China. Date 13 sampai 18 Oktober 2013. Scale internasional. Position speaker. Name of conference, ACDAS 2019, Ho Chi Minh City, Vietnam. Date 13 sampai 14 September 2019. Shell International. Position speaker. Name of conference, ISIBA 2019. Location Yogyakarta, Indonesia. Date 23 sampai 20 Oktober 2019. Scale internasional. Position speaker. Name of conference, ISEMAS 2020. Location Sukabumi, Indonesia. Date 19 Desember 2020. Scale internasional. Position President of ISEMAS 2020. Name of conference, Saint Mabis. Location Sukabumi, Indonesia. Date
3 April 2021. Scale nasional. Possession supervisor. Name of conference RABC 2021. Location Manila, Filipina. Date 10 sampai 11 Juli 2021. Scale internasional. Possession keynote speaker. Major or focus of study. Name of major or focus. Entrepreneurship major. Finance series minor. Selanjutnya untuk pemateri Bapak Yusuf Iskandar, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Baik. Jelas-jelas Ini yang mau share screen, operator atau siapa? Baik. Operator, silakan. Pak. Ya, share screen yang PowerPoint ya. Baik. Baik, teman-teman, perkenalkan, nama saya Yusuf Iskandar selaku Ketua Program Studi Manajemen Universitas Nusa Putra. Di sini juga hadir Ibu Sekretaris Program Studi Manajemen, Ibu Ana. Silakan Ibu Ana untuk say hi. Iya. Baik. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Terima kasih Bu Ana. Yang saya hormati juga Ketua Himpunan Mahasiswa atau kita sebut Manajemen Student Association, Wakil Ketua, anggota, dan masih muda kali. Anggotanya. Lalu Ketua MSA tahun lalu ya, ada juga hadir di sini. Mungkin beberapa mahasiswa manajemen juga yang angkatan 2018, 19, dan 20. Sebelum saya melanjutkan, bisa di-mute terlebih dahulu mungkin. Ya, baik. Kita lanjutkan ya. Next, silakan. Operator, bisa di next? Baik. Selamat datang kepada sekitar 375 mahasiswa baru program studi manajemen Universitas Nusa Putra. Selamat datang menjadi bagian dari keluarga program studi manajemen. Ya, next. Program studi manajemen ini terakreditasi baik oleh BAN PT saat ini dan berdiri pada tanggal 2 Februari 2018. Jadi baru sekitar 4 tahun ya, 3 atau 4 tahun akan berjalan. Kita baru melaksanakan hari ulang tahun ya, yang ketiga. Ini adalah visi dari program studi manajemen ya. Program studinya berharap untuk melampaui standar nasional pada tahun 2028 dan World Class pada tahun 2043 di bidang manajemen dan bisnis ya, yang dapat memproduksi sumber daya manusia yang cerdas, kreatif, inovatif, religius ya, dan sebagainya. Next, silahkan. Nah, ini adalah misi dari program studi manajemen. Terdapat 5 misi, yang pada intinya adalah misi ini diterjemahkan ke dalam kurikulum yang kita bangun. Ya. Mohon di next lagi. Yang pada intinya, ya,
profil lulusan yang diharapkan dari program studi manajemen ke depannya adalah menjadi manajer atau asisten manajer pada perusahaan skala nasional dan internasional, lalu menjadi wirausaha di berbagai jenis industri, dan yang terakhir adalah menjadi saintis atau akademisi ya dalam bidang manajemen dan bisnis yang memiliki kemampuan dan juga keinginan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi lagi. Silahkan di next. Ini adalah perkembangan jumlah mahasiswa dari tiap angkatannya. Untuk angkatan pertama itu 71 orang, ya. Angkatan kedua 167, angkatan ketiga 258, dan sekarang angkatan 2021 juga meningkat menjadi 375 orang. Ya. Selanjutnya. Untuk posisi kelas, pada tahun 2018 kita memiliki 1 kelas reguler dan 1 kelas blended learning. Pada tahun 2019 berkembang menjadi 5 kelas, ya. Dan pada tahun 2020 kita juga berkembang lagi menjadi 8 kelas dengan 1 tambahan kelas reguler internasional. Dan pada tahun 2021 terjadi pergeseran yang signifikan, yang mana sekarang ini kelas reguler jauh sangat banyak, sekitar 70% mahasiswa itu termasuk ke kelas reguler dan menggeser kelas blended learning. Ya. Dan tetap ada kelas internasional pada tahun ini. Selanjutnya, ini adalah beberapa dosen yang akan mengajar di program studi manajemen, dari mulai Pak Rektor kita, Dr. Kurniawan, hingga nanti terakhir, next, sampai Bapak Bagja, ya, termasuk spesialisasi keilmuannya. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Ibu Ana untuk memperkenalkan dosen-dosen ini seperti apa dan kurikulumnya seperti apa. Silakan Bu Ana. Iya, terima kasih Pak Yusuf. Ya, mungkin pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ana Yuliana. Ya, saya akan mengajar mata kuliah. Saya berfokusnya nanti di manajemen keuangan. Oke. Saya akan memperkenalkan dosen-dosen yang akan mengajar kalian. Yang pertama ada Bapak Rektor, yaitu Bapak Dr. Kurniawan. Ya, beliau lulusan dari Universitas Pajajaran yang akan mengajar strategic manajemen atau manajemen strategi. Oke, next. Selanjutnya ada Dr. Gustian Juanda. Beliau lulusan dari S3-nya dari UIN Syarif Hidayatullah, akan mengajar manajemen keuangan. Oke, selanjutnya ada Bapak Umar Mansur, lulusan dari Universitas Pajajaran dan STI AIPUI yang akan mengajar manajemen SDM, yang berfokus pada manajemen SDM. Lalu ada Bapak Abu Bakar, ya, lulusan dari UNJ atau Universitas Negeri Jakarta, yang akan mengajar manajemen strategik, berfokus pada manajemen strategik. Ya, selanjutnya ada Bapak Ardi Ardiansyah. Beliau lulusan dari S1 dan S2-nya dari Universitas Gajah Mada, berfokus pada manajemen pemasaran pengajarannya. Oke, selanjutnya ada saya sendiri. Saya lulusan dari S1-nya dari UGM dan S2-nya dari IPB, dan saya berfokus pada manajemen keuangan. Lalu ada Bapak Rian Mirdan Faris, ya, beliau lulusan dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang dan juga S2-nya dari IPB. Beliau akan berfokus mengajar manajemen SDM. Selanjutnya ada Bapak Yusuf Iskandar, Pak Kaprodi. Beliau juga lulusan dari UGM dan IPB, sedang S3 di Universitas Pajajaran, berfokus pada konsentrasi kewirausahaan. Oke, selanjutnya ada Bapak Kalfajrin Kurniaji atau disebut Bapak Aji, ya. Beliau lulusan dari S2-nya dari Yongsan University Korea dan juga S2-nya 2 kali ya dari UPI atau Universitas Pendidikan Indonesia. Beliau akan berfokus pada manajemen operasi. Oke. Ada Ibu Fitrina Lestari, lulusan dari Unpad dan ITB, akan berfokus pada mengajar manajemen operasi. Selanjutnya ada Bapak Karisma. Beliau lulusan dari S2-nya dari ITB, akan berfokus mengajar pada manajemen SDM. Lalu ada Bapak Andri Juniansyah. Beliau lulusan dari Unpad dan Mercu Buana Yogyakarta, akan berfokus mengajar manajemen pemasaran. Selanjutnya ada Bapak Bonse Aris atau Bapak Aris. Beliau lulusan dari UPI dan Maranatha Bandung, ya. Beliau akan berfokus pada manajemen SDM.
Selanjutnya ada Ibu RR Amana Zikrillah atau biasa dipanggil Ibu Zikri atau Ibu Zizi, ya. Dia lulusan dari Universitas Pajajaran dan ITB, berfokus pada mata kuliah kewirausahaan. Lalu ada Bapak Agung Maulana, ini dosen baru, berfokus pada manajemen keuangan. Beliau lulusan dari Universitas Muslim Hidayatullah dan juga dari Thammasat University Thailand. Selanjutnya, ada dosen baru juga Bapak Yulis Setiawan. Beliau lulusan dari Telkom University Bandung dan Teknisi Universitas Dresden Jerman. Akan berfokus pada manajemen keuangan. Oke, ini adalah mata kuliah yang akan kalian ambil di semester pertama ini, ya. Ada pendidikan kewarganegaraan, ada aplikasi komputer, ada bahasa Inggris umum, ada pengantar manajemen, mikroekonomi, matematika bisnis, dan juga pengantar akuntansi. Nanti kalian akan mengambil 20 SKS untuk semester pertama ini. Sistemnya kalau di Nusa Putra itu perkuliahannya paket ya. Jadi kalian akan terus bersama dengan kelas kalian sampai kalian lulus. Oke, selanjutnya. Nanti di semester 2, ini mata kuliah yang akan kalian ambil, ya, akan kalian dapatkan Pancasila, pengantar bisnis, bahasa Inggris untuk bisnis, akuntansi biaya, makroekonomi, sebentar ya. Lalu di semester 3, ya nggak apa-apa selanjutnya. Jadi rata-rata nanti kalian akan mengambil 20 SKS ya. Oke, selanjutnya di semester 4. Nah, di semester 4 ini ada 21 SKS. Nanti kalian akan mendapatkan ini sih rinciannya mengenai mata kuliah apa saja yang kalian dapatkan. Dan di semester 4 ini, nah ini mata kuliahnya. Nanti di semester 3 itu kalian akan mulai berfokus pada mata kuliah manajemen ya. Dari mulai keuangan, pemasaran, kalian akan mulai dapat mata kuliah yang mendetail mengenai manajemen. Selanjutnya, nah di semester 5 juga kalian akan mendapatkan 21 SKS. Nah di semester 5 ini adalah semester terakhir kalian yang benar-benar full kuliah, gitu ya. Karena di semester 6-nya selanjutnya, nah di semester 6 ini ya, untuk kalian tahu, mungkin nanti juga akan ada penjelasan lebih lanjut, akan ada namanya Student Completion Program. Di Nusa Putra itu di semester 6 semua mahasiswa ya, ada yang namanya Student Completion Program. Jadi nanti kalian tidak berkuliah di kampus lagi, hanya satu mata kuliah yaitu kewirausahaan yang akan kalian ambil teorinya ya. Lalu di semester 6 ini kalian akan KKN dan juga akan melaksanakan PKL ya. Nah, dan juga kalian akan menjalankan program SCP ini, Student Completion Program. Student Completion Program ini apa? Student Completion Program ini jadi intinya kalian bisa memilih antara kalian mau melakukan riset ataukah kalian mau melakukan internship atau magang, atau kalian mau melakukan student exchange atau pertukaran pelajar. Jadi itu bebas, kalian memilih mana. Nanti kalian akan menulis laporan, kalian akan melakukan seminar untuk melaporkan hasil dari entah itu riset kalian, entah itu internship kalian, atau magang, maupun nanti student exchange kalian ya. Jadi intinya di Nusa Putra ini, kalian akan full kuliah itu hanya dari semester 1 sampai semester 5 yang kalian benar-benar di kelas atau full kuliah teori. Di semester 6 kalian sudah harus melakukan riset, bisa memilih ya, riset, tadi magang atau student exchange, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, di semester 7, SCP ini akan berlangsung selama 1 tahun ya, jadi dari semester 6 sampai semester 7, gitu ya. Nah, di semester 6 tadi mata kuliahnya hanya ada kewirausahaan, di semester 7 ini ada etika bisnis. Oke. Nah, sama tadi menyambung dari semester 6, kalau kalian di semester 6 kalian mengambil magang, berarti magangnya ini akan berlangsung selama 1 tahun, sampai semester 7. Begitu juga dengan riset maupun student exchange, seperti itu ya. Oke, selanjutnya di semester 8 kalian akan menulis skripsi, seperti itu. Oke. Oke. Ya ini Student Completion Program yang tadi saya jelaskan ya, yang akan kalian lakukan di semester 6 dan semester 7. Baik, selanjutnya.
Nah, ini adalah detail dari mata kuliah SCP. Jadi gini, yang namanya Student Completion Program yang tadi saya jelaskan, ya, nanti kalian akan mendapatkan lebih lanjut sih penjelasannya. Itu adalah suatu program terdiri dari 12 SKS, ya, 12 SKS untuk semester 6 dan 16 SKS di semester 7. Oke, nah nanti ini adalah list mata kuliah, ibaratnya list mata kuliah untuk SCP kalian seperti research experience, berarti itu kalau kalian mengambil riset, scientific research writing, berarti itu kalau kalian mengambil riset juga. Nah, ini detail-detail dari mata kuliah kalau misalkan kalian mengambil SCP, entah itu research, internship ataupun student exchange gitu ya. Jadi saat misalnya gini, kalian internship nih, kalian internship itu dinilainya dari berbagai aspek ya. Dinilainya di berbagai aspek, dari mulai penulisan laporannya, dari mulai seminar, dari mulai pengalaman kerjanya. Begitu juga dengan riset, dinilainya dari berbagai aspek. Tuh ya. Oke, selanjutnya. Nah, jadi intinya nanti sampai kalian lulus itu kalian akan harus melaksanakan 144 SKS ya. 144 SKS dari semester 1 sampai semester 8. Tuh. Ya, selanjutnya. Nah, ini grading kalian nanti untuk setiap mata kuliah ya. Kalian akan mendapat A kalau misalkan nilai kalian di atas 85. Akan mendapatkan B kalau nilai kalian di atas 73 dan juga selanjutnya. Oke. Nah, ini kalian sudah tahu akun SIAKAD dan Edlink kalian? Sudah ada yang tahu? Sudah ada yang mencoba? Sudah, Bu. Sudah. Nanti kalian harus coba-coba aja ya. Coba-coba aja, masuk, login. Jadi intinya, SIAKAD itu apa? SIAKAD itu adalah sistem. Nanti kalian di situ, di SIAKAD itu, kalau dihitung, tolong di tolong di mute dulu bisa. Oke. Nah, jadi intinya nanti di SIAKAD itu di situ kalian bisa lihat nilai kalian ya. Nilai kalian lalu nanti transkrip kalian ada di situ ya, transkrip nilai dalam transkrip maupun KRS, KHS, ya absensi kalian, mata kuliah yang kalian ambil di semester ini bisa dilihat di SIAKAD. Nah, untuk di Edlink itu nanti kalian bisa materi perkuliahan kalian itu semuanya ada di Edlink. Oke. Materi perkuliahan kalian nanti ada di Edlink. Jadi kalian mengerjakan tugas, mengerjakan kuis dan juga download materi itu dari Edlink. Nah, untuk Sumo itu untuk apa? Untuk kalian UTS dan UAS. Itu sistem UTS dan UAS. Nanti kalian harus coba-coba saja ya. Nanti akan dijelaskan juga mungkin oleh dosen. Oke, selanjutnya. Oke, itu terakhir ya. Jadi intinya tadi udah ada perkenalan, udah ada sambutan dari Pak Yusuf, Pak Kaprodi, dan juga tadi saya sudah mengenalkan beberapa dosen yang akan mengajar kalian ya, dan juga sekilas mengenai mata kuliah yang akan kalian ambil dan juga sistem perkuliahan yang akan kalian gunakan. Baik, terima kasih, mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin ada sedikit tambahan perihal dengan ini Bu, perkuliahan hybrid ya yang akan dilaksanakan pada hari Senin. Mungkin nanti akan kita informasikan. Iya, Pak. Nanti akan kita informasikan perihal jadwalnya ke setiap kelas. Jadi saat ini di manajemen sudah ada sampai kelas K ya. Jadi harapannya semua mahasiswa yang sudah ada di sini itu diharapkan sudah masuk ke grup kelasnya masing-masing dan setelah itu akan diinformasikan berbagai hal. Jadi mulai Senin akan ada perkuliahan hybrid. Tidak semua mata kuliah akan hybrid dan tidak semua pertemuan juga akan di kampus ya. Jadi ada sistem online-nya terus dilaksanakan lewat Edlink. Ketika ada hybrid nanti akan dibagi dua setiap kelas ini.
Ya. Jadi misalkan kelas 20A, 21A itu ada 40 orang misalkan. 20 orang pertama nanti masuk ke kampus, 20 sisanya di rumah saja. Pada pertemuan selanjutnya nanti akan ada pertemuan lagi dengan 21A. Ya, nanti akan ada pertemuan lagi dengan Nggak ada suara. pelaksanaan untuk perkuliahan di kampus itu nanti sudah memiliki aplikasi Peduli Lindungi ya, dan sudah divaksin ya. Jika belum, nanti harus ada persyaratan-persyaratan lain yang akan dikerjakan. Ya, itu saja. Silakan moderator. Iya, mungkin ini ya, nanti ketua kelasnya kan sudah dipilih ya. Untuk angkatan 21 sudah tahu semua ketua kelasnya, sudah masuk grup WhatsApp. Nanti ketua kelasnya akan saya hubungi, akan saya bagikan jadwal perkuliahan kalian yang dimana kalian harus datang ke kampus gitu ya. Itu. Baik, terima kasih. Ya, Bu. Sama-sama. Ya, Bu. Siap, Kak. Baik, terima kasih untuk Bapak Yusuf dan Ibu Ana yang sudah memaparkan mengenai prodi manajemen. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Sebelum memulai sesi tanya jawab, saya akan membacakan beberapa ketentuan yang harus Anda perhatikan. Adapun beberapa ketentuan tersebut adalah yang pertama, kesempatan untuk melakukan kegiatan tanya jawab dibuka hanya 3 pertanyaan. Pada saat sesi tanya jawab sedang berlangsung, diharapkan para peserta tetap untuk kondusif, dan jika ingin ada yang bertanya, untuk menyalakan mic dan mikrofon dan open kamera. Terima kasih. Teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Ya, ini ada yang mau bertanya. Saya bacakan saja ya, dari Kania Purnalustik kelompok 5. Kak mau bertanya, kalau kelas reguler internasional itu maksudnya gimana? Iya, mungkin akan saya bantu jawab. Kalian yang masuk ke kelas 21I ya, atau kelas internasional, itu nanti akan bergabung dengan beberapa mahasiswa dari luar negeri ya. Dan materi-materi yang akan kalian terima itu dalam bahasa Inggris. Seperti itu ya. Jadi kalian materi-materi dan juga tugas-tugasnya yang kalian harus jawab dengan menggunakan bahasa Inggris, dan kalian akan bergabung dengan beberapa mahasiswa dari luar negeri. Seperti itu. Ya, betul sekali Bu Ana ya. Jadi nanti ada materi bahasa Inggrisnya, tapi jangan takut ya, ada juga materi dalam berbahasa Indonesia yang bisa diakses oleh teman-teman juga ya. Jadi selain bahasa Inggris ada materi bahasa Indonesia. Karena beberapa dari kalian ini sudah ada yang sudah ada yang tanya secara pribadi apakah bisa pindah ya. Saya pastikan tidak ada yang bisa pindah dari kelas A ke kelas F, kelas K ke kelas J atau apapun. Sulit ya kalau mau pindah. Bu, izin bertanya, Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Izin bertanya, Bu. Ya. Saya Siti Fadila Bao dari NTT, sampai sekarang belum ada kelas nih Bu. Bagaimana ya Bu? Sudah dicek di siapa dan link? Iya, udah Bu. Ya, nanti saya ini ya, nanti saya coba tanyakan Aku. belum dapat. Nanya kamu. Gimana Bu?
Iya, nanti saya coba bantu untuk ininya ya, plotting kelasnya ya. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Ada pertanyaan lagi, saya baca aja yang di chatnya ya. Sebentar. Untuk student completion program, karena kalian baru masuk, tidak usah dipikirkan dulu. Nanti akan ada penjelasan jauh lebih lanjut ya di semester 5-nya. Oke. Jadi itu cuma sekilas saja sebagai pengetahuan kalian bahwa akan ada student completion program nanti di semester 6. Lalu izin bertanya, kalau satu kelas jadwal belajarnya beda atau sama? Nah, jadi tadi seperti yang sudah dijelaskan Pak Yusuf, karena satu kelas kalian itu sekitar 40 orang rata-rata, dan perkuliahan offline itu, kalau offline ya, saya jelaskan kalau offline itu maksimal satu kelasnya 25 orang, dibatasi, maka kalian misalnya kelas 21A. 21A itu misalnya 40 orang, maka jadwalnya akan berbeda. Misalnya akan saya bagi dua nanti. Kalau misalnya 21A yang sesi pertama itu misalnya jam 8 sampai jam 10, lalu sesi keduanya nanti jam 10 sampai jam 12 dengan mata kuliah yang sama. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya nanti online-nya itu tidak berpengaruh, tetap sama jadwalnya kalau untuk satu kelas. Lalu bagaimana kalau mau masuk kelas internasional? Tidak bisa, kalau misalkan kalian sudah di plotting masuk kelas, tidak bisa pindah. Karena kelas internasional itu kami sudah memilih anak-anak yang nilai, kemarin kan ada tes bahasa Inggris, yang nilai tes bahasa Inggrisnya bagus seperti itu ya. Peningkatan sarana dan prasarana, iya. Saya pikir sih universitas terus mengusahakan akan ada peningkatan sarana dan prasarana. Apakah ini berpengaruh pada kualitas lulusannya? Itu tergantung kalian, kualitas lulusannya ya. Tergantung kita, tergantung kalian dan dosennya. Tidak dari sarana dan prasarana kalau menurut saya ya. Kalau untuk kelas karyawan itu hybrid sama seperti reguler, iya betul. Jadi kalau misalnya kalian kelas karyawan, Sabtu dan Minggu itu, ya kalian tetap kuliahnya Sabtu dan Minggu, ya dijadwalkannya Sabtu dan Minggu. Kalau belum mendapatkan email kampus, nah nanti mungkin mengenai teknisnya akan ditanya ke siapa ya Pak Yusuf ya untuk teknis seperti ini ya, kelas dan email. Nanti akan ada informasi dari IT, tenang. Dari IT ya. Tadi udah dijawab ya, bagaimana cara masuk kelas internasional tuh tidak bisa karena sudah kita plotting. Biasanya per hari, nah mungkin saya lanjutkan lebih lanjut, saya jelaskan lebih lanjut mengenai offline ini. Jadi selama 1 semester ke depan, kalian kan dapat beberapa mata kuliah, ya. Nah, tidak semua mata kuliah itu kalian akan offline. Contohnya, kalian dapat 7 mata kuliah kan di semester 1 ini. Kalian mungkin akan offline hanya 2 atau 3 mata kuliah yang offline. Jadi tidak semua mata kuliahnya offline dan kalian harus ke kampus. Nah, dari 2 mata kuliah atau 3 mata kuliah yang kalian offline itu, ya kalian hanya akan masuk untuk satu mata kuliah selama 4 kali pertemuan selama 1 semester ini. Jadi contohnya nanti pengantar akuntansi dengan saya ya, ada kelas yang dengan saya pengantar akuntansi. Nanti itu selama 1 semester pengantar akuntansi bertemu dengan saya hanya 4 kali. Itu. Begitu juga nanti ada mata kuliah lain selama 1 semester hanya akan bertemu sebanyak 4 kali maksud saya. Itu ya. Itu konsepnya. Oke. Apalagi biasanya per hari jam berapa pelajaran, nanti detail jadwalnya akan saya bagi ya untuk yang offline. Kalau nggak bisa vaksin karena ada penyakit tertentu, nah itu persyaratan offline juga nanti akan saya bagikan. Apa saja persyaratan kalau kalian offline ya. Yang pertama sudah vaksin ya. Kalau kalian sudah vaksin itu silahkan masuk ke kampus, silahkan datang. Dengan kalian harus mengunduh aplikasi Peduli Lindungi ya. Di aplikasi Peduli Lindungi itu kan kalian bisa menunjukkan sertifikat vaksin kalian. Itu kalau kalian sudah vaksin. Kalau kalian belum vaksin, itu harus ada swab dari dokter. Jadi kalian harus tes dulu ke dokter, baru bisa ke kampus seperti itu. Jadi sebenarnya diusahakan kalian ikut vaksin dulu ya. Kalau misalkan mungkin memang tidak memungkinkan untuk datang ke kampus, tidak masalah, online saja seperti itu ya. Jadi tidak perlu memaksakan kalau misalkan memang tidak memungkinkan untuk ke kampus. Terlebih lagi yang tidak bisa vaksin. Seperti itu. Manajemen banyak praktek tidak Bu? Tidak sih sebenarnya ya. Paling tergantung mata kuliahnya, paling dosen-dosen memberikan beberapa proyek seperti itu. Tidak ada praktek. Proyek itu maksudnya
Contohnya misalnya kewirausahaan akan disuruh membuat bisnis seperti itu, tapi tidak banyak praktek. Kalau kelas internasional itu khusus untuk kelas reguler saja, Kak. Iya, kelas reguler ya. Saya belum bisa masuk siakat, iya nanti untuk IT. Nah tuh ada ininya juga tuh dari moderator katanya. Mengenai siakat dan edling bisa ditanyakan ke resepsionis, itu mungkin bisa ditanyakan. Ada kemungkinan tidak minggu sekarang akan ada kelas offline? Iya. Angkatan 2021 akan melakukan kelas offline di minggu pertama kuliah ini, ya di pertemuan pertama. Oke. Untuk yang kuliah di luar kota, di domisili di luar kota tidak wajib untuk ikut offline. Jadi gini, intinya kelas offline ini tidak wajib kalian ikuti ya, karena ada yang di luar kota, ada yang belum bisa vaksin seperti itu ya. Jadi kelas offline ini tidak wajib kalian ikuti. Ya, silakan ikut online kalau misalkan tidak bisa. Bu, apa bedanya akreditasi? Wah, kalau nanya akreditasi ini panjang sekali nanti menjawabnya nanti. Akreditasi itu dilihat dari semua aspek pembelajaran, sarana prasarana gitu ya. Kalau misalnya akreditasinya A, ya berarti kampus itu sudah baik. Sistem pembelajarannya sudah lengkap gitu ya, sudah baik pembelajarannya, sarana prasarannya sudah memenuhi syarat, administrasi kampusnya sudah baik. Nah, dari semua aspek itu dinilai dari BAN PT, kalau misalkan baik itu akan dapat A, seperti itu ya. Saya divaksinnya baru 1 kali, belum dapat sertifikat. Mungkin bisa di follow up ya, sertifikatnya supaya kalian dapat. Saya vaksin cuma sekali, sepertinya kalau sekali juga silahkan sih diperbolehkan. Masalah beasiswa itu reguler dan juga karyawan bisa mendapatkan beasiswa tergantung beasiswanya apa. Nah, tuh kata moderatornya udah cukup pertanyaannya, terlalu banyak. Silakan saya kembalikan ke moderator ya. Baik, terima kasih untuk Ibu Ana yang sudah menjawab pertanyaan dari peserta. Baik, kita beralih ke acara yang selanjutnya, yaitu pengenalan himpunan manajemen, yaitu Manajemen Student Association atau disingkat MSA. Terlebih dahulu, saya akan membacakan CV pemateri pengenalan himpunan. Nama Muhammad Dikri Abdullah. Alamat Kecamatan Cisaat, Kelurahan Cibatu, RT 05 RW 1, Sukabumi, Indonesia. Riwayat pendidikan Dikri Abdullah, MI Cibatu 2013, MTS Darussalam 2017, SMA 1 Cisaat 2019. Riwayat organisasi. Yang pertama ada Ketua OSIS MTS Darussalam, yang kedua Kokor MPK SMA 1 Cisaat, yang ketiga Direk Pramuka SMA 1 Cisaat, keempat Humas DKR Gunung Guru, yang kelima Sekretaris 2 Forum Anak Daerah Sukabumi. Untuk saudara Dikri Abdullah, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, semuanya halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakakku. Waalaikumsalam udah pada kenal semua ya sama saya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang MSA. Apa itu MSA? Yaitu Management Student Association, ataupun himpunan yang menaungi seluruh mahasiswa di prodi manajemen. Dan saya ucapkan kembali selamat datang kepada seluruh teman-teman ataupun mitra kami dari angkatan 2021. Selamat datang di kampus kita tercinta dan selamat datang di prodi tersayang.
Oke. Saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah himpunan kita berdiri, baik itu dari namanya, logonya mungkin, atau dari inisiasinya, dari para KHM-KHM terdahulunya. Ini adalah sekilas tentang manajemen student association. Bisa langsung dibaca. Jadi untuk penjelasan secara tertulisnya adalah MSI ini adalah wadah bagi mahasiswa manajemen dalam peningkatan kualitas edukasi dan penalaran yang menjadikan Pancasila sebagai asas dasar hidupnya. MSA Nusa Putra University mempunyai keinginan untuk melangkah sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi dan Trilogi Nusa Putra University. Menghadapi tantangan organisasi ke depan yang semakin kompleks, maka diperlukan suatu aturan manajemen yang tepat untuk mengatasinya. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya himpunan manajemen ini akan berjalan dengan selaras dengan apa? Yaitu Tridharma Perguruan Tinggi dan Trilogi Nusa Putra, yaitu pedoman di kampus kita sendiri gitu. Jadi adanya himpunan ini yaitu untuk menaungi bisa jadi minat dan bakat, bisa jadi pendapat-pendapat dari teman-teman semua yang kita naungi dan kita realisasikan ke depannya gitu. Oke, dilanjut. Nah, ini visi kita. Nah, menjadikan Manajemen Student Association sebagai organisasi kemahasiswaan yang kontributif serta menjunjung tinggi profesionalitas, kekeluargaan, dan moralitas, serta memiliki kepedulian sosial yang sesuai Tridharma Trilogi Nusa Putra University. Visi kita masih sama sebetulnya dengan penjelasan daripada arti MSA itu sendiri ya. Kita langsung masuk ke visinya. Misi. Oh ya teman-teman, boleh ini untuk dicatat. Saya ingatkan kembali. Ini karena akan berpengaruh jangka panjang untuk kedepannya gitu. Barangkali nanti kalian butuh ataupun nanti ada pertanyaan-pertanyaan lain, kita bisa bikin forum diskusi baru gitu. Nah, ini misi kita. Ada 3 misi kita, silakan dibaca saja. Misi ini tentunya selaras dengan visi dari MSI ini sendiri gitu. Oke, sudah ya. Kita langsung masuk slide berikutnya. Nah, ini dia retrospeksi, yaitu sejarah. Awalnya MSI ini bernama HIMA ataupun Himpunan Mahasiswa Manajemen. Jadi waktu itu belum ada struktur dan peraturan internal organisasi seperti ADART ataupun peraturan-peraturan yang seperti visi misi yang tadi gitu. Jadi selama 1 semester tuh, selama 6 bulan itu nggak ada kejelasan. Nah, berkat adanya usulan dari salah satu dosen manajemen yang menyarankan untuk mengganti redaksi, jadilah nama kita ini menjadi Manajemen Student Association. Dan for your information juga, jadi di manajemen ini satu-satunya himpunan yang di Nusa Putra ini satu-satunya himpunan yang berbahasa Inggris namanya, yaitu kita sendiri, yaitu Manajemen Student Association. Kalau bahasa Indonesia sama-sama aja sebetulnya, himpunan mahasiswa manajemen. Di ini ya, kita scroll lagi. Oke, ini sebelumnya kedengaran jelas nggak suaranya? Jelas, Jelas, Kak. Jelas ya. Jelas, Kak. Oke, Jelas, jadi Pak. baik, kita lanjutkan kembali. Oke, MSI ini berdiri di Nusa Putra dengan alamat yang tercatat, didirikan pada tanggal 23 November 2018 yang bertempat di kampus kita sendiri itu. Ini adalah beberapa ataupun ini ada tanda bukti gitu
masa jabatan pertama MSA, yaitu angkatan 2018. Next. Nah, sekarang kita masuk ke fase leadership ataupun periode masa jabatan dari tahun ke tahun. Oke, yang pertama ada Teh Ayu Sekarwati, yaitu dari angkatan 18. Nah, beliau ini penggagas ataupun ketua pertama dari himpunan MSA yang pada saat itu ada Bang Saiful Manan, sama juga dari angkatan 18. Lalu lanjut. Oke, di sini adalah ketua yang tadi adalah Bang Agus Farhan, masih di angkatan 18, dan langsung beranjak ke Mubes pertama kita, dan didapatkanlah ketua dari angkatan 19, yaitu Bang Rustandi. Nah, lalu ada sedikit perombakan, mungkin. Nah, ini ada ketua yang kemarin baru saja lengser gitu. Itu sahabat saya sendiri, yaitu Bang Anfal Al-Ghifari, angkatan 19 juga. Lalu masuk ke ketua ke-6, yaitu saya sendiri, Muhammad Dikri Abdillah. Oh iya, buat teman-teman, mangga kalau misalkan ketemu saya ataupun mau manggil panggil aja saya Dikri ataupun apapun itu. Yang penting nanti kita nggak ada canggung sama sekali ya. Jadi nggak ada batasan di antara kita gitu. Oke, kita masuk ke makna logo. Nah, dari logo ini sendiri, ini sangat-sangatlah penting. Kenapa? Soalnya jika kita mempunyai satu organisasi atau satu rumah, tentunya kita harus mempunyai ciri khas atau signature-nya itu sendiri. Jadi di dalam logo ini sudah tertera ada melambangkan 3 pilar di bawah buku itu. Nah, pilar ini melambangkan Tridharma Perguruan Tinggi dan Trilogi Nus Putra yang bermaksud sebagai dasar kekokohan bagi setiap mahasiswa jurusan manajemen. Nah, lalu langsung masuk lagi, ada juga itu buku. Nah, ini melambangkan keilmuan. Jadi buku ini selalu identik dengan edukasi dan juga keilmuan formal gitu. Atau pendidikan yang bermaksud mahasiswa manajemen yang sedang melakukan pendidikan di Nusa Putra gitu. Dan ada juga Padi Kapas yang melambangkan kesejahteraan yang menjadi cita-cita segenap keluarga manajemen Student Association Nusa Putra University. Dan memang kita juga kan berlandaskan dengan Pancasila. Oke, Bang Operator, kita lanjut lagi. Agak ngelag ya, bentar ya. Nah, ini dia Infinity. Melambangkan infinity itu tidak ada batas ya. Jadi melambangkan tidak terbatas yang bermaksud kreativitas yang tidak terbatas. Adapun bintang melambangkan ketuhanan yang Maha Esa dan simbol orang-orang yang terbaik. Nah, tulisan MSA sendiri melambangkan identitas mahasiswa manajemen, yaitu Manajemen Student Association. Oke, lanjut Bang. Nah, lanjut lagi. Nah, jadi beberapa himpunan ataupun semua himpunan yang berada di bawah naungan Universitas Nusa Putra ini memiliki ciri khasnya masing-masing. Ciri khasnya apa? Yaitu kita memiliki pertama warna yang paling penting. Dan kita itu mempunyai ataupun mendapatkan warna hijau. Dan warna hijau ini tertera di seragam MSA, yaitu PDH kita, itu yang sudah ada tuh tertera ya. Dan juga ada slayer, dan ada juga panji kita ataupun bendera kita. Nah, ini adalah makna dari warna hijaunya sendiri. Kenapa warna hijau? Karena hijau ini akan selalu dekat dengan alam. Dengan kata lain, alam akan selalu memberikan kesuburan dalam perkembangan roda organisasi.
meskipun memang kita ini logonya itu merah, tapi tetap kita mempunyai ciri khas yang melekat, yaitu hijau. Ya, keseimbangan menjalankan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa dan memiliki prinsip yang kuat. Nah, itu adalah sebuah makna dari warna hijau ARMI kita. Nah, terima kasih. Jadi, untuk pembahasan ataupun pemaparan materi kali ini, saya tidak akan cukupkan di sini, tapi saya akan keep untuk nanti di ini aja, di stop sharing. Nah, untuk nanti di OSJUR. Jadi nanti di ospek jurusan kalian akan mendapatkan kembali materi-materi tentang kepemimpinan ataupun nanti tentang manajemen student association-nya ini gitu. Nah, maka dari itu di sini udah ada yang tahu info OSJUR-nya kapan? Belum. Oke. Kapan nih? Belum. Oke, belum ya. Gas. Oke, di sini saya akan sedikit men-spill ataupun sedikit menjelaskan kegiatan-kegiatan apa aja sih yang ada di manajemen ataupun di prodi kita. Pertama, tentunya kita akan mengadakan OSJUR untuk kalian. OSJUR ini untuk apa? Itu untuk mengorientasi ke jurusan. Jadi untuk mengenali lebih dalam. Tadi kan hanya sebatas apa sih matkul, terus MSA itu apa, terus apa sih yang menjelaskan pokoknya tentang yang formal-formalnya di manajemen kan. Jadi harapannya di OSJUR kita nanti tujuan teman-teman semua masuk ke prodi manajemen ini, kalian udah gak bingung lagi gitu. Jadi pasti ada aja yang nanya kayak, aku masuk manajemen, aku mau cuma ikut-ikutan temen, aku mah gak tahu mau ngambil apa, ya udah manajemen aja kan gitu. Jadi di sini ada gak yang berpikir kayak gitu? Enggak. Enggak ya, berarti saya seuzon. Oke, jadi harapannya orientasi jurusan nanti itu bisa mengembangkan ataupun memotivasi teman-teman semua untuk lebih giat lagi dalam belajar pertama, terus yang kedua dalam berkuliah gitu ya. Jadi nanti kita juga akan mengeksplor kembali skill teman-teman, lebih ditekankan di pertama public speaking ataupun merencanakan model bisnis gitu. Jadi teman-teman ini gak akan bingung lagi nih, udah ada gambaran nanti setelah selesai kuliah di manajemen, saya itu mau jadi apa. Jadi memang pada dasarnya manajemen ini adalah prodi ataupun jurusan yang paling banyak diminati di setiap kampus ya. Yang saya rasa demikian gitu. Soalnya kenapa? Karena memang manajemen ini sudah mencakup seluruh hal di dalamnya. Pertama uang, kedua sosial, ketiga organisasi. Karena manajemen ini arti katanya itu diambil dari istilah seni. Kenapa istilah seni? Karena manajemen adalah seni untuk mengelola. Jadi segala hal yang berbau tentang pengelolaan itu akan saling bersinkronan dengan manajerial ataupun manajemen. Saya lanjut lagi, kegiatan yang akan kita lakukan nanti, pastinya kita akan ada open recruitment buat teman-teman nih yang mau ikut MSA ataupun yang mau lebih dalam pengen tahu tentang organisasi-organisasi yang ada di kampus gitu. Nanti kita akan bikin room baru lagi deh ya untuk itu di lain hari gitu. Nah, untuk sesuai dengan yang tahun kemarin, saya akan menjelaskan kembali proker ataupun kegiatan yang tahun kemarin. Tahun kemarin kita ada yang namanya Man-Week. Man-Week ini Management Week, isinya adalah tentang aktivitas-aktivitas ataupun yang berbau keolahragaan yang mencakup tentang solidaritas kita gitu. Jadi diharapkan di Man-Week ini teman-teman semua, istilahnya kalian udah pernah ikutan ini kan ya, kelas meeting. Nah, di kelas meeting ini pasti kan tuh ketemu kelas A, kelas B, kelas C kayak gitu-gitu loh. Nah, kayak per tim, ngadu futsal ataupun ngadu badminton. Nah, kayak gitu. Nanti juga kita ada tuh kegiatannya. Jadi nanti kita ketemu tuh sama 4 angkatan berarti 18, 19, 20 sama 21 dengan kalian ya. Nah, nanti setelah Man Week ini di tahun 2019 dulu itu ada yang namanya Man World.
Main World ini bentukannya formal, acaranya di hotel. Untuk apa sih? Nah, ini yang jadi juara-juara yang kemarin ada di Main Week ini nanti diumumkannya di acara Main Award gitu. Jadi untuk tahun ini mungkin kita akan pertimbangkan lagi apakah ada Main Award atau tidak, karena memang kapasitas teman-teman yang sangat bludak gitu. Kita akan mungkin Tolong dong mute dulu. Oh iya teman-teman, boleh ya di mute dulu, soalnya teman-teman yang lain jadi kurang kondusif katanya tuh. Nah, kita lanjut lagi. Setelah Main Award itu ada yang namanya kegiatan, oh sebentar ya. Buku. Oke. Mohon maaf teman-teman. Oke, ada juga acara ulang tahun kita yaitu HUT MSA. Itu bentukannya kayak kita bikin selamatan, terus apa sih namanya? Kita sumbangsi ke panti-panti biasanya gitu. Dan yang setelah ini kita mempunyai juga acara webinar-webinar. Ada kita juga bertaraf di beberapa level. Yang pertama kita mempunyai webinar nasional di taraf nasional tentunya, namanya Senmabis. Dan nanti juga kita akan mempunyai ataupun kita ada yang namanya webinar bertaraf internasional, namanya ICEMAC. Nah, saya sudah mencanangkan yang untuk kedua itu akan selalu ada di tiap tahunnya, dan untuk tahun ini insya Allah kita akan mengadakan 2 workshop dan 2 webinar. Untuk apa sih kegiatan-kegiatan ini? Nah, ini nih yang bersinkronan dengan keilmuan. Jadi MSA ini mencakup tentang keilmuan dan akademik teman-teman gitu. Jadi kami juga memfasilitasi ataupun memperdayakan sumber daya yang ada sehingga teman-teman bisa mendapatkan benefit yang worth it gitu, yang sepadan. Nah, untuk MSA sendiri mempunyai sekre, yaitu sekrenya ada di bawah ya teman-teman. Kalau kalian pernah ke kampus ataupun belum pernah, kalian masuk ke kantin dulu nih. Nanti di kantin ada pojokan yang ruangannya transparan gitu. Nah, itu masuk aja ke sana. Itu kalau misalkan ada apa-apa ya, kalau ada perlu nanti hubungi saya, ataupun kalau misalkan teman-teman ada mau perlu banget ataupun penting, kalau enggak mau diskusi aja Kang sama Kang, ayo kita diskusi, kita bikin forum diskusi, kita ngobrol-ngobrol santai aja, kita ketemuan di kampus boleh, mau ketemuan di luar juga boleh gitu. Tapi ingat, kita jangan sampai ada kata canggung ya. Jadi kalau misalkan nanti kalau ketemu kalian tiba-tiba jadi kayak canggung gitu nih, jangan ya. Jadi kita slow aja, kita humble aja deh ya. Oke, jadi untuk proker ataupun dari MSA sendiri nampaknya saya rasa selesai. Nanti kita lanjut kembali di OSJUR. Dan untuk penempatan OSJUR-nya sendiri, kita udah mencanakan di tanggal 9 sampai 10 Oktober. 2 hari ya, Sabtu Minggu. Modelnya nanti mungkin kita akan lakukan sosialisasi di tanggal 26 ya. 26 berarti minggu depan loh. Di hari Minggu depan kita akan melakukan sosialisasi kembali mengenai tentang ospek jurusan. Adapun biaya yang harus kalian bayar gitu untuk OSJUR ini, karena memang melihat sumber daya yang ada, kita karena kalian berkapasitas di angka 370 ya tentunya, dan acara kita kenapa sih harus online, kenapa nggak offline? Pertama, tempatnya kita tidak memungkinkan karena nggak ada tempat yang memang mencakup seluruh sumber daya yang ada gitu. Baik itu karena bentukan acara kita itu bukan di alam ataupun bukan outdoor, tapi acara kita itu untuk konsep tahun ini kita indoor. Dengan kata lain, kita harus butuh yang namanya aula besar gitu, ataupun aula hotel. Nah, dari kemarin udah nyari itu dan ternyata nggak ada apa. Pertama nggak ada tempatnya, kedua memang nggak ada izinnya. Nah itu. Jadi kita bukan memaksakan acara, tapi
mau nggak mau osjur ini akan tetap ada. Pertama, kenapa kalian harus mengikuti osjur? Ini sama seperti mabim. Kalau kalian nggak ikut mabim, kalian harus ikut tahun depan. Karena apa? Kalian harus mendapatkan sertifikatnya. Kalau di osjur ini, kalian misalkan nggak mau ikut osjur nih tahun ini, ya mah nggak. Berarti kalian ikutan tahun depan. Kita hanya menyediakan dan memfasilitasi teman-teman gitu. Untuk apa sih sertifikatnya? Kok kayak penting banget gitu. Nah, sertifikat mabim ataupun osjur kita ini sangatlah penting untuk nanti di lain hari gitu. Misalkan kalian mau sidang skripsi ataupun mau pengajuan apa, nah ini tuh sangat-sangatlah penting gitu. Jadi syarat untuk sidang tuh ya sertifikat ini gitu. Jadi untuk teman-teman yang masih nanyain osjurnya wajib gak? Osjur ini wajib. Kalau osjur ini wajib. Gitu. Kalau misalkan kalian pengen masuk ke MSA ini wajib gak? Itu balik lagi ke teman-teman. Karena dari kami ini istilahnya tidak akan memaksa, tapi kami hanya memberikan fasilitas yang ada gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mikir, loh katanya nggak maksa, tapi ini kok wajib gitu. Karena memang ini juga buat kepentingan teman-teman kalau yang osjur ini. Tapi kalau untuk masuk ke organisasian itu balik lagi ke hati teman-teman. Udah waktunya? Masih ya? Oke. Untuk nanti kita akan adakan lagi berarti di tanggal 26. Oh iya, sebelumnya ini KM-KM-nya udah tahu kan ya? KM-nya udah dibuatkan grup juga dan kelas-kelasnya udah pada masuk kan? Udah. Belum, yang lain belum. Udah, Dap. kelas J KM-nya, Jrik. Belum masuk. Kelas F, Oke, kelas F. untuk kedepannya, Kelasnya apapun informasi yang terkait nanti, saya akan sebar di grup KM. Jadi diusahakan teman-teman semua ini diaktifkan nih grup kelasnya. Kalau bisa dipin aja di atas si grup kelas ini, dipin gitu. Jadi biar apa? Biar teman-teman nggak ketinggalan informasi tentang mata kuliah dan juga tidak akan ketinggalan informasi-informasi tentang kegiatan di kampus kita gitu. Jadi insya Allah untuk manajerial tentang penyampaian informasi, saya akan sampaikan dulu ke KM, baru KM yang nyampein ke teman-teman semua ya. Jadi biar apa? Biar terorganisir. Dan adapun kalau misalkan kalian ingin bertanya, ataupun ini Kak gak jelas, ini gini-gini, jangan didesak KM-nya. Kasih pertanyaannya ke KM, baru KM-nya tanyain ke saya tuh. Jadi jangan, oh gimana sih KM-nya, gimana sih gini-gini, kok gini-gini. Itu tanyain aja pertanyaannya ke ketua kelasnya, baru dari ketua kelas sampein ke saya gitu. Oke, saya harap ini sudah mengerti semua ya. Ini baru dasar banget. Mungkin nanti kita akan ulik lebih dalam di posjur nanti. Kita akan bertemu lagi di tanggal 9 Oktober. Langsung aja ya masuk ke moderator. Kita langsung masuk ke pertanyaan-pertanyaan wadaw kalian. Baik teman-teman, terima kasih untuk Saudara Dikri selaku Ketua Himpunan, dan selanjutnya akan berlangsung tanya jawab. Untuk teman-teman semuanya harus tetap kondusif dan bertanya satu persatu agar pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman berikan tidak ada yang tertimbun. Langsung aja, jika ada yang mau bertanya, open kamera dan open mic. Izin bertanya. Boleh dong. Kalau itu yang himpunan itu kayak gimana? Kalau misalkan mau masuk himpunan kayak gitu, organisasi kayak gitu. Gimana pertanyaannya? Kalau mau masuk organisasi himpunan manajemen gitu. Itu gimana caranya gitu? Ya gimana caranya? Oke. Saya akan spill beberapa ketentuan atau persyaratan yang harus kalian lewati sebelum masuk ke baik itu himpunan, BEM ataupun organisasi-organisasi Ormawa, kecuali UKM UKK ya. Nah, kalau untuk masuk ke himpunan ini sendiri, kita akan mengadakan kaderisasi. Jadi kalian setelah osjur nanti, kita akan adakan pertemuan offline mungkin. Nanti tempatnya saya carikan. Karena kenapa harus offline kalau yang ini? Karena ini harus benar-benar rentet dan jelas. Karena kalau misalkan di online kayak gini, nanti teman-teman pasti banyak yang bingung gitu. Karena memang
dari kaderisasi ini sendiri kita akan melakukan banyak praktek untuk apa? Untuk menyeleksi teman-teman yang mau masuk ke MSA gitu. Jadi mungkin kita nanti akan ada sesi tanya jawab lagi ataupun pemaparan materi lagi mengenai bagaimana sih cara masuk ke MSA. Oke. Jadi itu dipilih nantinya atau gimana? Jadi gini, untuk MSA sendiri itu sesuai ADART ya, aturan anggaran dasar, aturan dasar anggaran rumah tangga yang kita miliki. Jadi ada beberapa fase yang kalian akan lewati. Setelah kalian posjur, nanti kalian akan dinyatakan sebagai anggota muda. Anggota muda ini berarti yang belum kaderisasi masuk ke organisasi. Jadi kalian harus melewati dulu fase yang kedua, yaitu kaderisasi. Kaderisasi ini sama halnya seperti open recruitment. Jadi kalian daftar terlebih dahulu, kalian ikut yang namanya prakteknya dulu, kerjanya dulu, materinya dulu. Jadi akan betul-betul banyak materi yang masuk tentang apa? Tentang kepemimpinan pertama, keorganisasian, bagaimana memanage sesuatu, dan tentunya kita akan upas balik dan akan mengupas lebih dalam tentang MSA ini sendiri gitu. Jadi teman-teman nanti setelah kaderisasi ini berlangsung, diharapkan teman-teman sudah memahami yang namanya keorganisasian, kepemimpinan, dan pemimpin itu apa gitu. Nah, untuk sistemnya sendiri dipilih atau bagaimana? Nah, jadi untuk sistemnya sendiri, untuk tahun ini, kita akan lebih berfokus di angkatan 20. Jadi untuk teman-teman semua mungkin bisa dikatakan magang dulu di kita, tapi belum menjadi fix pengurus. Nah, tapi nanti teman-teman punya pengalaman nih buat ikutan kepengurusan di tahun depan gitu. Bisa dipahami nggak, Teh Marisa Muharona ya? Paham. Ya bisa, makasih. Oke, sama-sama. Yang mau bertanya sesuai rules tadi ya. Jadi teman-teman buka kameranya dan buka mic-nya. Mau bertanya. Boleh, Mangga. Kalau ada jadwal mata kuliah yang bentrok bagaimana? Maksudnya dengan perihal apa? Mata kuliah di si akad itu kan. Mata kuliah yang bentrok dengan mata kuliah yang lain gitu. Jamnya bentrok, keterangannya bentrok. Setahu saya, karena saya berkuliah selama 1 tahun di manajemen ini, itu minim sekali kesempatan untuk bentrok itu. Jadi diperkirakan tidak akan ada bentrok antara matkul. Kalau misalkan yang kebagian pertemuan dari Senin sudah dapat dikirim semua. Boleh, silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Mau bertanya lagi? Boleh. Ini ya, Marisa bertanya lagi ya. Ya, boleh. Saya jawab lagi ya, Sob. Ya kalau misalkan yang itu kelas karyawan sama reguler itu beda atau gimana, kan masih di Edling itu jadwalnya, itu jadi gimana? Untuk Kak Mariam boleh di mute dulu ya. Oke, Teh Marisa bertanya lagi, untuk kelas karyawan dan kelas reguler bagaimana? Ya maksudnya kan jadwalnya tetap sama atau beda gitu? Tentunya beda, karena kenapa namanya kelas karyawan? Karena kalian bakal berfokus di kerjaan, dan kuliah ini kalian akan mendapatkan di hari-hari tertentu saja gitu. Bisa jadi di weekend, di hari libur-libur kerja kalian. Kalau untuk reguler, karena kalian berfokusnya di kuliah dan nggak bekerja, jadi kalian akan kondusif untuk menjalankan kuliah seminggu full gitu. Ya, makasih. Oke, sama-sama. Saya mau bertanya. Boleh dong. Kalau tentang webinar internasional, itu teh
kita boleh ngajuin atau nanti diseleksi lagi? Pertanyaan bagus. Ngajuin jadi apa nih? Jadi pembicara kah atau jadi peserta kah? Peserta. Nah, kalau untuk peserta, biasanya, ataupun yang tahun kemarin itu, mahasiswa manajemen wajib ikut. Semua Wajib ikut. mahasiswa. Ya, wajib ikut webinar. Ya. Nah, adapun kalau misalkan kalian pengen jadi speaker ataupun jadi apa sih? Jadi pembicara di webinar itu, nanti kalian bisa ngobrol nih sama teman-teman yang ada di luar negeri nanti. Itu ada persyaratan tertentu. Mungkin nanti kita akan spill di lain waktu ya. Itu bisa 9 KKN. Makasih Kak. Kak Baik. question Kak. Kak Jikri question. Silakan di on cam. Iya, RW ini yang nggak bisa ya tanah gimana? Diulangi lagi. Yang bertanya silakan 1 orang dan yang lainnya di mute dulu ya. Ini Kak, ini RW mau nanya. Boleh. Seriusan Ustadi. Sok. Ini apa? Suaranya kurang jelas. Jadi kan tadi nih sertifikat vaksin nggak bisa dicek Kakak dari mana ini? Cara ngecek nanti sertifikat vaksin. Aduh, jadi ini tuh MSA ya, bukan Satgas Covid, teman-teman. Maafin nih. Jadi saya nggak bisa jawab kan, tentang itu. Jadi persyaratan itu RWT nggak bisa, aneh kan baru ke 1 maksudnya gitu. Kalau untuk persyaratan berkuliah itu mungkin teman-teman bisa tanyakan langsung ke dosen-dosen tertentu. Kalau untuk ini mungkin kita hanya sharing season ya. Jadi intinya saya bukan Satgas Covid. Terus berarti kalau ngikutin satu nanti satu kegiatan UKM lebih dari 2 bisa nggak? Lebih dari 2 gitu kan maksudnya? UKM misalnya pengen ikutan musyafalah, badminton. Oke, I see. Banyak beberapa mahasiswa kita ataupun teman-teman saya yang mengikuti ataupun interaktif sekali orangnya gitu. Kayak apa? Misalkan ikut A, B, C, D, E, F, G. Ya, multitalenta gitu, Kak. Nah gini, sebelum kalian akan mendaftarkan diri untuk masuk ke UKM ataupun UKK yang tercantum, kalian harus mempunyai pertanyaan terlebih dahulu di diri kalian. Apa yang kalian kejar dan apa yang kalian mau. Jangan sampai kalian cuma penasaran aja masuknya, gara-gara aku kan nggak bisa, misalkan nggak bisa futsal, aku pengen masuk futsal. Tapi aku teh pengen naik gunung, aku mau suka Mapala misalkan. Tapi aku teh pengen bantuin teman-teman yang kena bencana, ya udah masuk FITB gitu. Jadi kalau bisa, jangan kalian ambil semua, tapi kalian pertimbangkan lagi gitu. Aku pengen di mana, aku mau apa. Di mute. Whether you mute your voice, I not understand. Nah, jadi intinya kalau bisa jangan memaksakan diri, oke? Jadi just one ya. Silakan, ada pertanyaan lagi? Bang. Saya satu-satu. Silakan. Kak Inong mangga. Yang lain di mute dulu ya. Gini Kak, mau nanya soal apa tuh? Soal PDH sama Slayer itu teh harus beli apa nggak beli juga gitu? Oke, pertanyaannya PDH sama Slayer harus beli atau dapat gratis? Bukan gratis. Gratis. Harus pengennya gratis. Yang namanya subsidi ataupun keterangan seragam ini dibalikin lagi ke kita. Kalau kitanya udah mempunyai ataupun udah memenuhi syaratnya apa? Kita harus mengikuti kaderisasi dulu. Jadi buat teman-teman yang baru osjur terus tiba-tiba pengen beli PDH ini gak bisa.
Jadi teman-teman harus ikut dulu kaderisasi. Jadi kan saya bilang tadi, untuk masuk MSA sendiri itu nggak wajib. Tapi kalau misalkan mau, ayo ikutan kaderisasi gitu. Jadi di dalamnya nanti kan kalian setelah udah dapet ilmu dan segala macam, kalian juga punya hak nih. Untuk apa? Untuk mempunyai seragam-seragam yang ada di MSA gitu. Kayak Slayer, kayak PDH. Jadi teman-teman nanti jangan tiba-tiba, Kak, aku satu ya karena aku udah kaderisasi, aku satu ya PDH-nya misalkan gitu. Nggak bisa. Jadi teman-teman juga harus ngedata dulu, harus ada pembayaran terlebih dahulu gitu. Nanya. Boleh, silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Makasih, Kak. Pak. Bang, saya bang. Bang. Silakan. Tadi Bang Reza. Nanti kan yang lain di di-mute dulu ya. Yang lain di-mute dulu ya. nanti kan di Osjur. Ortusik sepatu. Orjus nih. Salah seetik Oke, sok. Jus. Oi, Bang. Di-mute dulu ya, semuanya di-mute dulu. Kasih kesempatan buat Bang Reza buat bertanya. Nanti di ospeknya berapa hari, nginep apa enggak, sama disiksa apa enggak ini? Ditatar bang, ditatar. Ah gitu, masalah ditatar rame. gitu naon disiksa. Oke, pertanyaannya sedikit mengulik ya. TNI. Saya akan langsung jawab pertanyaan dari Bang Reza ini. Perlu kita tahu bahwasanya Osjur ini sering disalahartikan, di mana stigma cutting ini menyeramkan dan stigma ospek ini sangat-sangatlah menjadi momok bagi teman-teman maba yang baru masuk ke universitas. Jadi saya harap buat teman-teman nanti ke depannya untuk ikut kegiatan Osjur ini tidak ada lagi perasaan di mana ketakutan dan juga keraguan gitu, karena kita sendiri sebagai panitia tentunya mengharapkan teman-teman ikut andil dan kami fasilitasi. Jadi kita manajemen, perlu ditekankan kita manajemen. Jadi di manajemen ini kita luas, kita harus ada yang namanya toleransi, kita harus ada yang namanya tidak ada diskriminasi, dan intinya tidak memaksakan gitu. Jadi untuk teman-teman gini deh, masa kalian bayar terus kita siksa? Logikanya gitu aja. Tidak akan disiksa, tidak akan ada yang namanya diskriminasi. Tapi untuk perihal-perihal tugas yang memang berkaitan dengan skill ataupun kompetensi kalian itu akan tetap ada. Tapi tidak berbau siksaan gitu. Bisa diterima Bang Reza? Oke, siap. Paham. Kalau soal ini Kuat mental. Bayarnya 50.000. izin bertanya, Kak. Boleh, silahkan Bang Desartinus. Ya, kalau apakah hanya yang ikut organisasi MSA ya? Ya. Yang dapat flyer. Boleh diulangi nggak, Bang Desartinus? Apakah hanya yang ikut MSA yang dapat flyer, Kak? Yang dapat flyer? Iya, MSA doang. Oh, enggak seluruhnya. Maksudnya enggak seluruh yang berjurusan manajemen. Jadi untuk MSA ini kan menaungi seluruh mahasiswa manajemen. Nah, jadi tentunya teman-teman harus ikut dulu yang namanya Osjur kita, namanya Humanity, udah pada masuk grupnya ya. Humanity Heart of Management Training Capacity. Nah, setelah itu kita adakan kaderisasi. Yang udah kaderisasi nanti baru bisa dapat atribut dan seragam. Oke? Dapat diterima ya? Oke, Pak. Oke, Kak. Teknik sipil angkatan 2021. Silakan pertanyaan lagi. Izin bertanya. Boleh, mangga Kak Siska. Himpunan mahasiswa sipil. Sama tadi yang apa sih yang webinar yang kita tuh satu semester tuh harus dapat
8 sertifikat ya. Kalau itu yang seminar yang webinar itu. Oke, pertanyaannya ini mengenai akademik ya. Terima kasih Kak Siska. Jadi untuk pertanyaannya di dalam satu semester itu harus mengumpulkan 8 sertifikat. Gitu ya tadi ya? Itu tuh sebetulnya sertifikat kompetensi yang webinar nasional maupun internasional itu termasuk. Mungkin ini akan lebih di-spill kembali di lain hal ya, karena memang sebetulnya bukan ranah saya, tapi memang ini juga perlu menjadi bagian dari amatan saya gitu. Dan terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin di lain waktu ya saya akan jawab lebih dalam. Yuk, Kang. Paham. Nih, Kak. Silakan Bang Lutfa, Bang Lutfa. Bang Lutfa lah, guys. Kak. Kak, nanya boleh nih. Nggak terlalu itu sih. Apa sih suka dukanya kuliah di jurusan manajemen? Pengalaman kakak aja. Oke, kita bahas ke feeling atau healing self. Astagfirullah. Perasaan saya ataupun keresahan teman-teman semua ya. Jadi suka dukanya. Pertama nih. Oh iya, maaf ya untuk teman-teman. Jadi isomanya itu tergantung mau sekarang sambil sholat mangga. Jadi kita fleksibel aja karena saya dikasih jadwal sampai jam 12.30 ya. Nah, baik saya lanjut menjawab pertanyaannya Bang Lutfa ini. Suka duka kuliah di manajemen. Sukanya saya suka karena banyak teman-teman yang satu frekuensi dengan saya ataupun dapat menerima saya gitu. Jadi saya juga nggak tertekan ataupun nggak ada yang namanya batasan kayak nggak punya teman, nggak punya ini, nggak punya itu, jadi mau ke kampus, jadi nggak ini ke kampus gitu. Jadi istilahnya kalau memang kitanya nggak suka nih pertamanya, kita harus buka dulu celah di hati kita. Celah apa sih? Kayak aku teh bener-bener gak suka atau emang benci gitu. Jadi kalau misalkan kenapa aku masuk ke Nusa Putra, aku masuk manajemen, aku juga harus berpikir lagi gitu. Di dalamnya ini aku bakalan ketemu orang-orang yang kayak A, B, C, D karena ini kampus bukan SMA gitu. Jadi untuk sukanya adalah buat saya semuanya saya suka. Tapi untuk dukanya sendiri ya sama seperti teman-teman mahasiswa lainnya, banyak tugas, banyak tekanan, banyak kayak deadline dan segala macam itu udah biasa sih. Lambat laun juga transisi dari kita yang tadinya siswa ke mahasiswa itu nantinya akan selaras gitu. Jadi sans aja sih, sans. Yang penting mah tetaplah bernafas. Sans. Siap. Ini mau nanya. Terakhir ya dari Teh Marisa ya. Nanya wae Teh Tama ampun. Keluar boleh Kak? Ini gumena boleh. Mulai. Gumena. Lapar. Nias balik meminggu pas Salinius baik. Abi promotornya apa? Promotornya. Jam 12. Iya, kita akan tutup ya. Oke, perlu diingat kembali itu adalah beberapa materi atau beberapa pertanyaan teman-teman yang baru bisa saya jawab. Mungkin ada pun pertanyaan-pertanyaan lain yang mau ditanyakan, nanti boleh hubungi saya. Nanti ke KM-nya aja ya, karena KM-nya sudah dibagikan juga. Jadi nanti tanyain aja ke KM-nya, nomor Bang Dikri ataupun nomor Dikri gitu. Nah, untuk sekarang, alhamdulillah untuk kali ini pemaparan tentang MSA telah saya rasa cukupkan sekian. Alhamdulillah. Adapun pesan ataupun pesan saya buat teman-teman, tetap jangan pusing, jangan diambil tekanan juga. Intinya have fun aja, kalian harus luas, tetaplah bernafas juga, tetaplah memotivasi diri sendiri. Karena kalau misalkan bukan orang lain yang nolong, mau siapa lagi gitu. Itu ya kita diri kita sendiri harus nolongin diri kita gitu. Kopi Bang, tetap sehat. Terima kasih buat pikiran, waktu, dan juga tenaga teman-teman. Dan saya ucapkan tetap semangat mengikuti Mabim ini sampai selesai. Saya Muhammad Abdillah, diri. Kalau mau ketemu boleh, ayo. Kalau mau cukur juga, ayo. Karena saya tukang cukur.
Siap. Yuk, semuanya. Yuk, botak jamaah, yuk. Yuk. Ayo. Oke, terima kasih untuk saudara Diki yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Oke. Jadi sampai di sini aja ya teman-teman untuk pertemuan Ya, kita ya, kali siap, ini. siap, siap, siap. Demikianlah cara pengenalan prodi manajemen ini hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf bonus jika ada sih gendau ke perkataan saya yang salah atau tidak disengaja. Apa Terima kasih atas Usiga sih perhatiannya. kata dah lu lama ya. Lah tuh kan. Ini kiri. Ini kiri. Anak tua. Buat. Iya teman-teman. Join back team. Naon sih woi sareri. Nah, kita foto bersama ya. Semuanya ambil Ya, pose. ayo, bro. Kita Foto dulu. ayo semua teman-teman. Pasaga ya batu. Ya, bro. Sudah semuanya. Udah ini beresan Kak. Kak. Nggak ada Belum. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Lagi. Lagi ya. 1, 2, 3. Udah Kak, udah Kak. Udah banyak Kak, udah banyak gitu mah. Nanti fotonya diambil di mana Kak? Habis foto kami nanti Kak. Udah Kak. Mantap, semangat. Oke Kak, siap. Siap Kak.